demokrasi terpimpin dan demokrasi parlementer pada Orde Lama. Ya, terima kasih ya Kak Roni. Jadi materi yang sebelumnya ada Orde Lamanya, ada pembahasannya tentang demokrasi terpimpin dan demokrasi parlementer di Indonesia. Jadi hari ini kita akan membahas memahami lahirnya masa Orde Lama. Supaya bisa diamati dan ditanggapi dari video tersebut. Silakan. Ada yang bisa? Demo yang dilakukan mahasiswa untuk menuntut keadilan karena Soeharto menetapkan kebijakannya sendiri tanpa adanya musyawarah. Ya, terima kasih Kak Roni. Jadi itu adalah demonstrasi mahasiswa ya, menuntut keadilan di Indonesia. Untuk selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Ananda nanti diminta duduk berkelompok. Kemudian ada dalam model pembelajarannya Ananda dibagi kelompok, kemudian dibagi LKPD, masing-masingnya punya tanggung jawab atas LKPD-nya. Kemudian nanti berpindah ke tim ahli gitu. Jadi masing-masing yang dapat sama materinya duduk berpindah kelompok, kemudian mendiskusikan. Kemudian nanti kalau udah siap baru pindah ke tim asal, balik ke kelompok yang tadi gitu. Silakan mana ketuanya, tolong bagikan Nak. Kelompoknya 4. Sebelum itu kita lihat dulu tujuan pembelajaran hari ini ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah kita akan buka LKPD-nya, ada yang Ibu baru bagikan di halaman kedua. Buka kira-kira. Dan materi hari ini sangat dilihat di LKPD-nya. Yang pertama itu Ananda diminta untuk menganalisis latar belakang lahirnya peristiwa Tripura, kemudian menganalisis lahirnya proses untuk Super Semar dan terbitnya Super Semar dan jalan pemerintahan Indonesia. Jadi udah dapat, silakan dibagi timnya. Siapa yang dapat nomor 1, 2, 3, 4? Silakan dibagikan. Udah dapat, udah diputuskan siapa yang akan mencari? Nomor 1 siapa? 2, 3, 4. Silakan dibagi, satu orang satu. Kalau berbagi, ambil aja. Udah? Udah dapat ya? Ada yang ragu? Boleh bertanya? Ini mau berapa?
penutupan ya. Iya, sudah. Itu nanti ditanyakan. Jadi yang kelompok ini kelompok 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi yang akan kita bahas itu materinya dari pertanyaan kelompok 1 dulu. Sebelumnya saya sampaikan dulu ke teman kelompoknya apa yang didapat dari diskusi di tim ahli tadi. Kasih waktu 5 menit baru kita tampilkan kelompoknya ya. Silakan Kak. Yang dapat 1 siapa? Iya, silakan didiskusikan apa jawabannya tadi dari dapat dari. Silakan kelompok 1. Bukan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan menyampaikan materi dari diskusi kami. 1. Kenapa terjadinya tuntutan trisura dan identifikasikanlah? Jawabannya, jika nanti neokolonialisme dan neoliberalisme menyebabkan Indonesia kehilangan hubungan politik maupun ekonomi dari luar negeri. Indonesia kemudian mengalami krisis ekonomi yang berdampak pada harga yang cenderung tinggi. Puncaknya krisis terjadi pada 1965 ketika peristiwa G30 SPKI meletus dan Partai Komunis Indonesia mendukung PKI yang dekat dengan Soekarno. Tujuh bertanggung jawab atas terbunuhnya Enam Jenderal TNI dan 1 perwira. Situasi politik Indonesia pun makin kacau karena muncul sentimen anti PKI dan anti Soekarno. Kemudian pada 1966, rakyat dan mahasiswa yang menggelar demonstrasi guna memprotes karena yang tidak banyak berbuat saat itu. Misi Trisura, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia dalam kurung kami. Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia dalam kurung KAPPI dan organisasi lainnya seperti KABI, KASI, KAWI, KAKI yang bergabung dalam Pancasila melakukan unjuk rasa. Beberapa organisasi tersebut melakukan demokrasi di halaman gedung DPR GR pada 12 Januari 1966. Para pengunjuk rasa menuntut 3 hal yang kemudian dikenal sebagai tuntutan rakyat atau Trisura. Isi Trisura adalah sebagai berikut. 1. Pembubaran Partai Komunis Indonesia dalam kurung PKI. 2. Membersihkan kabinet Bikora dari unsur-unsur yang terlibat G30 SPKI. 3. Penurunan harga. Sekian dari diskusi kami. Apakah ada semua yang ingin bertanya? Sudah. Ada yang bertanya untuk penampilan temannya? Sekarang tanya ini sebutnya namanya ya. Saya dari kelompok 4 akan menyampaikan pertanyaan kepada kelompok 1. Nama saya Sabrina Halevi. Dari 3 tuntutan yang dijelaskan kelompok tadi, apa dampak yang terjadi dampak terhadap aksi Trisura tersebut? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Debbie dari kelompok 4. Pada 11 Maret 1966, mahasiswa kembali melakukan unjuk rasa secara besar-besaran di depan Istana Negara. Bahkan unjuk rasa ini mendapatkan dukungan dari Angkatan Darat yang ikut bersama mahasiswa mengepung Istana Kepresidenan. Letnan Jenderal Soeharto kemudian meminta Presiden Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi konflik. Presiden Soekarno akhirnya memberikan surat perintah kepada Presiden Soeharto yang kemudian dikenal dengan nama surat perintah 11 Maret atau Super Semar. Apakah teman mengerti? Bila sampai di sini hasil diskusi dari kelompok kami.
Sekian, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan jadi itu penampilan dari kelompok 1. Jadi aksi kedua ya pembahasannya. Kemudian kita lanjut kepada kelompok 2. Bagian dari peristiwa tersebut subversimal atau dualisme kepemimpinan nasional. Baiklah, saya akan menjawab dengan Denny. Apakah ada dampak negatif dari peristiwa tersebut subversimal atau dualisme kepemimpinan nasional? Adalah ada. Dampak negatif dari subversimal adalah satu, pada Januari 1966 telah terjadi demonstrasi di besar-besaran di Jakarta yang menuntut pemerintah untuk menurunkan harga dan membersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI. Tuntutan rakyat tersebut dikenal dengan sebutan Tura 3 tuntutan rakyat. 2. Pengalihan kekuasaan tersebut menimbulkan kekerasan terhadap masyarakat. 3. Indonesia lebih mendukung negara-negara barat. Dampak dari subversimal yaitu kebijakan luar negeri Indonesia menjadi mendukung negara-negara barat seperti Amerika Serikat. Hal tersebut terlihat dari menguatnya hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dan normalisasi hubungan dengan Malaysia, di mana sebelumnya Bung Karno menganggap Malaysia sebagai antek-antek dari neokolonialisme dan imperialisme. Indonesia menjadi anggota PBB kembali setelah sebelumnya mengundurkan diri. Dari apakah ini paham? Sangat paham, Dedi. Terima kasih pada Denny sudah memberikan pertanyaan pada kelompok 4. Saya sebagai pembaca, kalau salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi udah siap 4 kelompok ambil posisinya. Dan memang mengerti apa itu layarnya berjumpa. Nanti kita bahas kesimpulan ya. Sebelum itu kita ibu tampilkan dulu. Yang dibahas tadi adalah lahir G30 itu terjadi di tanggal 30 September 1965. Menewaskan berapa? 7 orang ya. Dikenal sebagai pahlawan revolusi. Jadi itu yang akhirnya apa? Petinggi-petinggi Indonesia, seorang jenderal atau beberapa orang jenderal bisa terbunuh, apalagi rakyat dia. Jadi sejarah kelam bagi Indonesia terhadap peristiwa G30 SPKI. Di situ ada gambarnya. Apa Anda paham dengan materi ini? Paham. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi refleksinya Anda sudah bisa menyimpulkan pentingnya belajar lahirnya masa Orde Baru di Indonesia. Ada yang bisa menyimpulkan nggak dari materi hari ini? Silakan. Kesimpulannya. Boleh. Siapa yang mau menyimpulkannya? Ini. Terjadinya peristiwa dan terjadinya kericuhan yaitu tidak rakyat dan subversimal surat perintah 11 Maret. Kemudian baru terjadi dualisme kepemimpinan nasional. Itu latar belakang lahirnya Orde Baru di Indonesia. Sekarang Anda diminta untuk mengerjakan evaluasi. Materi selanjutnya, coba dengarkan Ibu Nak. Untuk materi selanjutnya, pembahasan minggu depan kita akan membahas tentang politik dan kehidupan politik dan ekonomi masa Orde Baru. Jadi Ibu mau Anda untuk literasi sebanyak-banyaknya di rumah, baca-bacaan tentang politik dan ekonomi Orde Baru.